Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan teknisi pesisir. Ya, kali ini kita akan coba menservis atau memasang gajun pada televisi Panasonic Hyperband ya. Ini untuk inci 14 ya. Jadi untuk TV ini kerusakan pada bagian power supply yang dimana sangat rumit sekali, bro. Beberapa menit seperti itu bisa mati sendiri. Jadi di sini saya akan coba mengganti dengan modul gajun seperti ini ya, gajun 21 ini ya. Jadi di sini saya akan coba masang dan kita akan coba simak videonya, bro. Oke, langsung aja. Nah, jadi langkah pertama yang harus kita lakukan, jangan lupa untuk melepas semua soket-soket di sini ya, terutama kabel yoke. Ini yang 4 kabel ini harus dilepas terlebih dahulu ya, agar untuk uji coba nanti tidak berbahaya jika tegangan over. Nah, seperti itu. Nah, ini dia untuk mesinnya. Ini untuk TV Panasonic 14 in yang model lama sekali, bro ya. Ini untuk STR sudah kita lepas. Ini untuk STR menggunakan ini dia F6654 ya. Jadi untuk STR sudah kita lepas. Nah, jadi kita akan langsung memasang gajun ini pada televisi 14 ini nih. Ya udah, kita balik dulu untuk mesinnya. Oke, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu kita akan lepas dulu atau kita open pada bagian pin B plusnya yang ada di bagian FBT di sini. Yang ada di bagian FBT ini kita open dulu. Kita akan pasang lagi nanti setelah tegangan benar-benar sudah dirasa normal ya, bro ya. Jadi STR sudah kita lepas. Untuk bagian B plus yang menuju ke bagian flyback ini sudah kita lepas juga. Untuk yang selanjutnya, yang paling penting jangan lupa kita akan melepas satu komponen di sini yang ada logonya D857. Ini yang mengarah ke bagian B plus ya. Mungkin ini untuk bagian tegangan on off nya ya. Jadi di sini kita akan melepas untuk lebih amannya. Ini yang paling utama, jangan sampai ini tidak dilepas, bro. Kalau ini tidak dilepas, nanti tegangan B plus otomatis akan masuk ke bagian tegangan 5 voltnya, membahayakan untuk IC nya. Jadi kita akan lepas saja untuk transistor atau dioda ini ya, bro ya. Kita lepas saja di sini yang ada logonya di 857. Oke, kita lepas. Nah, ini dia. Kita lepas transistor atau dioda ini, bro. Oh, ternyata kalau dilihat dari bentuknya transistor, bro ya, tapi di logo papan PCB nya dioda ya. Jadi ini kita lepas, yang letaknya ada di bagian ini. Nah, ini dia. Kita lepas, jangan sampai lupa, bro ya, paling penting. Nah, untuk selanjutnya ini sudah selesai, kita lepas dua komponen ini, dan juga kita akan open dua pin kaki dari optonya yang di sini, yang di bagian primernya ya, atau primernya ya. Ini dua pin atau dua kakinya bagian optonya kita lepas ini seperti ini. Nah, jadi kita melepas transistor STR, juga bagian D857 dan juga pin optonya, yaitu yang ada bagian primernya ya. Nah, sekarang kita akan pasang gajunnya. Nah, jadi cara ini saya memasang untuk TV yang kita mematikan menggunakan tombol on off di sini, bro ya. Jadi kita tidak walaupun kita mematikan menggunakan remote tombol power off, jadi TV ini tetap masih bekerja ya. Jadi kita mematikan menggunakan tombol on off atau switch on off di sini ya. Oke. Kita pasang di bagian heatsinknya.
Nah sekarang kita akan masang 3 kabel ini bro ya. Jadi di sini ada 3 kabel, merah, hitam, dan biru. Nah di sini kita akan pasang kabel merah dulu. Kita akan pasang di bagian kolektor STR-nya tadi ya. Jadi kita akan tunjukkan nanti setelah kita lakukan penyolderan. Nah jadi yang untuk kabel merahnya kita pasang di bagian pin kaki paling tengah ini pada bagian STR yang ada logonya C ya. Nah ini dia, kalau di bagian PCB bagian bawahnya nomor 3 ini ya. Jadi untuk kabel merah kita pasang di bagian ini. Nah ini dia untuk kabel merahnya di bagian ini bro ya. Nah untuk bagian kabel hitamnya kita pasang ke bagian ground ini ya, langsung di bagian elko main ya, atau elko negatifnya ya. Ini nanti kita pasang di balik aja sama saja untuk kabel hitamnya. Oke, kabel hitamnya kita pasang di bagian elko main ya. Kita urut saja nanti yang terhubung ke bagian resistor ini. Untuk elko-nya, elko mainnya terhubung ke bagian R ini ya. R ukuran apa ini, kita lihat 100 kilo. Ini yang terhubung ke bagian resistor 100 kilo. Nah sudah kita pasang untuk groundnya. Dan untuk kabel biru kita biasa pasang di bagian kaki pin optonya, kita jumper seperti ini. Kakinya kita angkat, yang tadi kita lepas kita jumper bro. Nah kemudian kita pasang seperti ini bro ya, kita sambung aja di sini. Ini untuk menonaktifkan on off nya ya. Jadi kalau TV ini agar tetap on, jadi biar aman bro. Nah kita sambung seperti ini. Ini kita angkat yang bagian primernya, ini yang kabel hitam yang ke ground, kabel merah yang di bagian atasnya ini nomor 3 kabel merah. Nah cukup seperti ini. Sekarang saatnya kita akan ukur tegangannya. Ini sudah selesai pemasangannya, tinggal kita mengukur bagian tegangannya bro. Oke, kita gunakan voltmeter digital, analog juga oke, selera teman-teman ya. Untuk kabel groundnya kita taruh di bagian bodi CRT seperti biasa, kita jepitkan bro ya, seperti ini. Nah ini dia. Sekarang kita akan tes tegangan di bagian B plusnya. Kita ukur apakah tegangan ini sudah ada bro ya. Jadi kita akan colokkan, kita akan ukur di bagian elko plus ini ya. Nah ini dia untuk elko plus, kita ukur ini sudah di skala DC ya. Kita colokkan bro ya, 49 volt atau 50 ya, indikator sudah menyala ini. Nah jadi untuk tegangan masih di sekitaran 50 volt. Jadi kita akan naikkan bro, kita akan naikkan, kita akan putar untuk bagian gacunnya, kita putar ke bagian kanan ya. Untuk membesarkan tegangan kita putar ke bagian kanan, sedikit demi sedikit aja bro ya, nanti ditambah sendiri apabila kurang. Oke, kiranya kita sudah mutar 2 strip ya ini tadi ya. Jadi sekarang kita akan tes lagi. Setelah kita putar berapa tegangan yang dihasilkan, kita tes bagian elko lagi. 82 ya. Ya, sudah 82 volt yang masuk untuk tegangan ke bagian program atau 5 voltnya. Ini masih 10 volt ya. Jadi kita akan tambah lagi karena ini masih sekitar 83. Jadi kita tambah sedikit lagi bro ya, biar 90 volt, mendekati 90 volt. Kita putar sedikit lagi. Oke,
Oke, sudah kita putar lagi. Kita akan tes tegangan lagi di bagian elko. 85, 10,9. Oke, sekarang kita akan coba di tegangan sekitar 85 volt ya. Jadi kita akan solder untuk bagian FBT, bebas bagian FBT ya. Kita solder aja bro. Setelah kita kasih beban berapa tegangan yang dihasilkan. Oke, kita coba cek lagi atau tes lagi. 79 volt. Kita tes tegangan vertikal sudah masuk sekitar 21 volt ya. Kita putar sedikit lagi bro ya, agar mendekati 90 volt ya, karena tegangan TV Panasonic ini membutuhkan tegangan sekitar 90 volt. Oke, sudah kita putar. Kemudian kita akan tes lagi tegangan B plusnya. Oke bro, mati untuk avometer. ...85, 84 ya, sudah diberi beban, tegangan menjadi 85. Jadi kita akan pasang kabel yoke. TV ini sudah dipastikan sudah start bro ya, karena kalau kita ukur di bagian area vertikal atau tegangan vertikal sudah masuk ya. Nah 22,6. Nah sekarang kita akan pasang kabel yoke-nya, karena TV ini sudah dirasa tegangan normal. Jadi nanti apabila gambar masih kurang lebar, kita tambah sendiri. Ditambah lebih sedikit ya untuk trim pot di bagian gacunnya ini ya bro. Sekarang kita akan pasang kabel yoke-nya dan kita akan lihat tampilan TV-nya apakah sudah normal untuk tampilan TV-nya bro. Oke, kita akan cek tampilan TV-nya. Oke, kita colokkan. Sudah menyala indikatornya. Kita akan lihat tampilan pada TV-nya. Oke, nah sudah biru. Kalau kita lihat sudah biru ya bro ya. Sekarang kita akan lihat dari depan. Kita akan kasih gambar apakah TV ini sudah normal atau sudah tampil gambar. Oke, kita akan lihat dulu. Kita pasang bro ya. Kita colokkan lagi ya, indikator sudah menyala merah ya. Nah ini dia, indikator sudah menyala merah, dan kita akan lihat tampilan TV-nya. Nah ini dia, TV sudah penuh, jadi sudah oke, sudah sip. Jadi cara pasang gacun pada TV Panasonic model lama ini cukup seperti yang kita lakukan tadi ya bro ya. Cara saya yang biasa saya lakukan pada TV Panasonic, dan alhasil untuk TV Panasonic ini tidak pernah kembali, dan jadi awet bro ya. Jadi bisa bertahan lama ya. Nah mudah-mudahan untuk tutorial ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang membutuhkan tutorial cara pasang gacun pada TV Panasonic model lama yang memakai STR F6654 ya. Ada kurang lebihnya dalam saya membuat tutorial. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.